Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, rajin cuci tangan, gunakan masker ketika keluar, dan tetap jaga jarak. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari ikatan logam dan bentuk molekul. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, menjelaskan definisi ikatan logam, kedua, mendeskripsikan sifat fisik logam, ketiga, mendeskripsikan teori FSAPR, dan yang terakhir, meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori FSAPR. Nah, model ikatan pada logam. Nah, apa sih ikatan logam itu? Nah, jadi ikatan logam itu pada dasarnya adalah kisi kristal yang terdiri dari ion positif dalam lautan elektron. Nah, ion positif ini akan tarik-menarik gitu ya dengan ion negatif. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, pada animasi berikut terlihat ya bahwa ion-ion positif atau kation akan menarik elektron-elektron. Inilah yang kita sebut dengan ikatan logam, yaitu pada logam aluminium. Nah, ikatan-ikatan logamnya seperti yang telah saya jelaskan bahwa ini adalah inti-inti atom yang bermuatan positif. Nah, lalu di dalamnya ada awan-awan elektron yang dimana elektron-elektron ini dapat bergerak bebas. Nah, tarikan antara awan elektron dengan inti atom disebut dengan ikatan logam. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat logam. Nah, yang pertama sifat logam itu yaitu mengkilap. Nah, kenapa sih sifat logam itu mengkilap? Nah, contohnya seperti emas, lalu aluminium. Nah, kenapa logam dapat mengkilap? Nah, ini disebabkan oleh jika ada cahaya yang tampak atau visible jatuh pada permukaan logam, maka sebagian elektron valensi logam akan tereksitasi. Nah, ketika elektronnya tereksitasi, lalu kembali kepada keadaan dasar akan disertai dengan pembebasan energi dalam bentuk cahaya atau kilap. Nah, oleh karena itu, adanya peristiwa sifat mengkilap ketika logam itu dikenai oleh cahaya tampak. Logam yang kedua yaitu konduktor listrik dan panas. Nah, yang pertama itu konduktor listrik. Nah, daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Nah, apabila logam ini dialirkan listrik, maka elektron valensi ini akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. Nah, ini atom-atom logam muatan positif dan ini awan-awan elektron lautan elektronnya. Nah, ketika dikenai atau dialirkan oleh listrik, maka elektron valensi ini akan membawa muatan-muatan listrik ke seluruh logam. Yang selanjutnya, konduktor panas. Jika sejumlah kalor panas diserap oleh logam, elektron-elektron valensi logam akan bergerak lebih cepat dan elektron-elektron tersebut membawa sejumlah kalor yang diserap. Akibatnya kalor dapat didistribusikan oleh logam ke seluruh kristal logam sehingga logam menjadi panas. Nah, contohnya ini ya, logam pada setrika. Nah, ini kan alasnya setrika ini kan terbuat dari logam ya. Nah, ketika dialirkan oleh listrik, maka elektron-elektron dalam logam ini akan membawa muatan-muatan listrik yang akan disebar ke seluruh permukaan logam. Oleh karenanya, logam termasuk konduktor panas yang baik. Sifat selanjutnya yaitu lentur atau tidak kaku. Nah, kenapa sih logam memiliki sifat lentur atau mudah ditempa, dibengkokkan, tetapi tidak mudah patah? Nah, mungkin kalian pernah nih melihat gitu ya dalam proses pengelasan pada logam. Nah, itu ketika logam itu dipanaskan, maka dia sifatnya akan lentur. Atau ketika logam itu ditempa gitu ya, maka tidak mudah patah atau lentur. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu terjadi karena ketika dikenai tekanan, maka elektron ini akan bergeser. Namun, karena elektron ini bergeser dengan bebas, akan terikat lagi dengan muatan positif pada logam, sehingga akan kembali pada posisi semula, yaitu adanya tarikan
ion positif maupun ion negatif. Nah, oleh karena itu, logam memiliki sifat yang lentur dan tidak mudah patah. Sifat logam. Nah, titik dan titik lebur logam ini berkaitan langsung dengan kekuatan ikatan logamnya. Nah, titik didih dan titik lebur logam makin tinggi bila ikatan logam yang dimiliki semakin kuat. Nah, langsung saja kita lihat pada contoh berikut, yaitu pada unsur logam pada golongan 1A, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar. Ini contohnya 157, 191, 235, 250, dan terakhir 272. Nah, dari atas ke bawah akan semakin besar kan jari-jari atomnya. Nah, begitu pula dengan jari-jari kation logamnya maka akan semakin besar. Nah, oleh karena jari-jari atom logam ini semakin besar, maka titik leburnya dari atas ke bawah itu semakin kecil. Nah, kenapa sih dari atas ke bawah titik lebur dan titik didih suatu logam itu semakin kecil? Nah, ini diakibatkan oleh jari-jari atom yang semakin besar. Nah, akibat jari-jari atom yang semakin besar, maka gaya tarikan inti atom dengan elektron akan semakin lemah karena jaraknya besar kan. Nah, oleh karenanya titik lebur dan titik didihnya ini juga akan semakin rendah.